Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Rahman dengan NIM 2114020016 dari Prodi PBAA semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi UTS pada mata kuliah Al-Manhaj Al-Bahsi fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Al-Manhaj Al-Bahsi fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Yang pertama, apa itu Al-Manhaj Al-Bahsi fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah? Yaitu pelajaran tentang metode penelitian dalam pembelajaran bahasa Arab. Al-Manhaj Al-Bahsi fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Manhaj asal katanya itu nahaja yang berarti cara atau metode. Sedangkan al-bahsi berasal dari kata bahasa yabahsu yang artinya yaitu riset atau search, mencari kembali. Metode adalah suatu cara yang dilakukan untuk tercapainya suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang masalah. Apa itu masalah? Masalah ialah sesuatu yang bertentangan dengan fakta atau dengan teori atau dengan yang seharusnya. Contohnya, seharusnya siswa MTSN kelas 7 mampu menguasai mufradat dan mampu menyusunnya dalam kalimat-kalimat sederhana. Tetapi faktanya tidak. Nah, seharusnya yang tadi itu dapat kita jumpai melalui membaca data-data yang kita peroleh. Nah, faktanya ini dapat kita jumpai di lapangan. Apakah fakta tersebut sesuai dengan teori atau tidak? Nah, sedangkan tadi tidak sesuai berarti itu adalah contoh dari suatu masalah. Selanjutnya saya ingin membahas tentang judul dan variabel. Judul yang baik ialah judul yang mempunyai metode, variabel, populasi, objek, dan subjek yang jelas. Contoh judul saya ialah pengaruh metode Deril terhadap peningkatan maharoh Alkitabah siswa kelas 7 MTSN Negari Sumani pada tahun 2022. Di dalam judul penelitian itu minimal mempunyai 2 variabel. Dan variabel juga mempunyai 2 macam. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang peneliti sendiri yang menentukan, atau variabel bebas ini dapat disebutkan juga dengan variabel yang tidak dapat dipengaruhi atau bisa berdiri sendiri tanpa pengaruh variabel yang lainnya. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang terjadi akibat dari variabel bebas. Nah, contoh dari judul saya tadi ialah pengaruh metode Deril terhadap peningkatan maharoh Alkitabah siswa kelas 7 MTSN Negari Sumani. Di sana variabel bebasnya ialah variabel bebasnya adalah metode Deril, sedangkan variabel terikatnya ialah pengaruh peningkatan maharoh Alkitabah. Disitulah contohnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah bisa juga disebut dengan ruhnya penelitian. Latar belakang masalah terdiri dari 3 landasan. Yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan teoritis, dan ketiga landasan faktual. Yang pertama landasan filosofis. Landasan filosofis ialah landasan yang menceritakan atau yang berisikan tentang hakikat atau inti dari permasalahan yang akan kita teliti. Yang kedua landasan teoritis. Landasan teoritis adalah landasan yang berisikan atau yang menceritakan tentang keunggulan suatu metode, alasan kenapa kita memakai metode tersebut. Yang ketiga ialah landasan faktual. Landasan faktual adalah landasan yang menceritakan atau yang berisikan tentang fakta sesuai dari hasil pengamatan kita. Baik, saya akan memaparkan tentang contoh dari landasan filosofis. Karena di sini saya mengangkat judul tentang metode, pengaruh metode Deril terhadap peningkatan maharoh Alkitabah siswa kelas 7 MTSN Negari Sumani pada tahun 2022. Jadi landasan filosofis saya itu berisikan tentang apa itu maharoh kitabah, apa fungsinya gitu.
Contohnya dalam kalimat seperti ini. Maharah kitabah adalah kemampuan dalam menskripsikan atau kemampuan dalam mengungkapkan isi pikiran dalam bentuk tulisan, baik itu tulisan sederhana yang disebut dengan puisi maupun tulisan yang secara luas yang disebut dengan karangan. Dalam pembelajaran bahasa Arab, maharah kitabah ini merupakan maharah yang paling sukar, karena maharah yang paling sukar dari maharah yang lainnya seperti maharah istima, maharah qiraah, dan maharah kalam. Nah, maharah kitabah inilah yang paling sukar. Kenapa? Karena dalam menulis bukan hanya kegiatan sekedar menyalin kata ataupun tulisan-tulisan bahasa Arab, tetapi kegiatan menulis ini menggunakan proses berpikir, karena yang kita tulis itu ada kaedah-kaedah bahasa Arab di dalamnya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan contoh dari landasan teoritis. Landasan teoritis kan tadi berisikan tentang keunggulan satu metode. Di sini saya menggunakan metode Derrell. Metode Derrell merupakan metode latihan. Nah, metode Derrell yaitu metodenya cara yang digunakan oleh guru dalam mengajar dengan memberikan latihan-latihan tertentu berdasarkan materi yang telah diberikan kepada peserta didik, agar peserta didik memperoleh suatu kemahiran atau kebiasaan-kebiasaan tertentu. Baiklah, keunggulan metode Derrell yang pertama yaitu mampu meningkatkan pemahaman siswa dalam waktu yang relatif singkat, sehingga dapat diperoleh penguasaan dan kemahiran yang diharapkan. Yang kedua, mampu menanamkan sikap disiplin dan sikap rutin terhadap pribadi anak. Yang ketiga, mampu memberikan pengertian siswa lebih memberikan pemahaman siswa lebih luas melalui latihan-latihan yang terus berulang. Yang keempat, mampu meningkatkan keterampilan siswa karena sudah dibiasakan. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan contoh dari landasan faktual. Landasan faktual itu tadi menceritakan fakta dari hasil yang kita teliti. Nah, contohnya ialah berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, bahwasanya dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya tingkat pencapaian maharah kitabah, sebagian besar dari mereka telah mampu menyalin atau menulis kata ataupun kalimat bahasa Arab berdasarkan ejaan dan tanda baca yang benar. Akan tetapi dalam hal memodifikasi, dalam hal transformasi kalimat ataupun menyusun kalimat sederhana berdasarkan pola kalimat yang telah mereka pelajari, dapat dikatakan mereka masih sangat kesulitan. Selain itu, metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru hanya berorientasi kepada penyampaian teori saja, tetapi minimnya akan praktik. Akibatnya penguasaan peserta didik baik dari segi materi maupun pengembangan kemahiran berbahasa, khususnya maharah kitabah, menjadi kurang maksimal, sehingga hal tersebut diasumsikan sebagai faktor penghambat penguasaan maharah kitabah peserta didik. Berdasarkan permasalahan di atas, pada dasarnya dapat beberapa metode pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk melatih peserta didik agar dapat memperoleh suatu kemahiran dalam berbahasa. Salah satunya ialah metode yang dapat kita terapkan adalah metode Derrell. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah adalah sesuatu yang kita jawab di kesimpulan yang berbentuk pertanyaan. Rumusan masalah harus bisa dijawab setelah melakukan penelitian. Tidak boleh menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan. Contoh dari saya ialah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ilmiah yang akan dilakukan. Berikut rumusan masalah yang akan dikaji di antara lain. Yang pertama, bagaimana maharatul kitabah peserta didik kelas 7 MTSN Negari Sumani sebelum pemaparan metode Derrell? Yang kedua, bagaimana maharatul kitabah peserta didik kelas 7 MTSN Negari Sumani setelah penerapan metode Derrell tersebut?
Yang ketiga, apakah pemaparan metode The Real efektif dalam meningkatkan maharatul kitabah peserta didik kelas 7 MTSN Nagari Sumani? Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang dirosah sabikoh. Apa itu dirosah sabikoh? Dirosah sabikoh adalah penelitian terdahulu. Dirosah sabikoh harus relevan dan harus bisa menjelaskan kesamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang sebelumnya, sehingga adanya novelty, yaitu kebaharuan. Apa kira-kira yang membedakan dari yang sebelumnya? Baik, di sini saya akan memaparkan satu contoh, yaitu contoh dari penelitian dari Agus Praitno dengan judul Efektivitas penerapan metode The Real dalam meningkatkan kemampuan membaca peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif eksperimen dengan jenis classical eksperimen design dengan hasil temuan menunjukkan bahwa metode The Real efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca peserta didik berdasarkan persentase yang terus meningkat di setiap latihan membaca. Adapun kaitannya dengan penelitian saya adalah memiliki persamaan dalam hal penerapan metode The Real. Sedangkan perbedaan penelitiannya ialah terletak pada jenis penelitian dan variabel yang kedua yang meneliti terkait peningkatan kemampuan membaca peserta didik. Saya akan membahas hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara dalam penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, maharatul kitabah peserta didik sebelum penerapan metode The Real berada pada kategori rendah. Yang kedua, maharatul kitabah peserta didik setelah penerapan metode The Real berada pada kategori tinggi. Yang ketiga, penerapan metode The Real efektif dalam meningkatkan maharatul kitabah peserta didik kelas 7 MTSN Nagari Sumani 2022. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang data dan sumber data. Sumber data itu ada 3. Yang pertama paper, yaitu tulisan atau data yang bersumber dari story literatur. Yang kedua yaitu person atau orang, itu bisa kita cari atau bisa kita temukan melalui wawancara. Yang ketiga place atau momen, itu bisa kita lakukan melalui observasi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.